Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها المسلمون عباد الله اعلموا أرشدكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من علمك وكرمك وجودك يا ذا الجلال والإكرام إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. Para hadirin jamaah salat maghrib wal isya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Allah memudahkan kita semua untuk kembali melanjutkan pelajaran kita masih di pembacaan kitab Al-Hadiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'amul ma'an nas, karya Dr. Salih bin Furaih Al-Bahlal hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Dan kita masih di pembahasan pertama tentang muamalatuhu sallallahu alaihi wasallam an-nasa bihusnil khuluq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan manusia dengan akhlakul karimah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, beberapa poin di pembahasan ini sudah kita jelaskan dan kita masih di penjelasan tentang bagaimana sosok kepribadian, bagaimana akhlak, karakter, perangai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kita menjelaskan riwayat dari Abu Abdullah Al-Jadari ketika beliau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha tentang akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya para jamaah, riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sabbaban wala fahashan wala la'anan kana yaqulu li ahadina indal mu'attabati ma lahu tariba jabinuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah seorang yang suka mencela, bukan juga seorang yang suka berbuat keji, bukan pula orang yang suka melaknat. Perangai-perangai ini jauh dari diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu apabila beliau menyalahkan salah satu di antara kita, beliau mengatakan, mengapa dahinya berlumuran tanah? Artinya bahasa yang halus ketika menegur, bahasa yang halus ketika memperbaiki para sahabatnya. Berikutnya para jamaah yang dirahmati Allah, di sini juga dibawakan riwayat tentang bagaimana malunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan malu pada tempatnya ini sesungguhnya adalah akhlakul karimah, bagian daripada akhlakul karimah. Nah, karena kuatnya rasa malu yang terdapat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak menampakkan kepada seorang pun apa yang beliau tidak suka. Ketidaksukaannya Nabi itu bisa diketahui pada wajah beliau.
Jadi bukan pada caci maki lisannya, bukan pada tajam mulutnya, tapi pada ekspresi wajahnya. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashadda hayaan minal 'udhara fi khidriha. Fa idza ra'a syai'an yakrahuhu arafnahu fi wajhihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih memiliki sifat malu dibandingkan malu yang terdapat pada seorang gadis pingitan. Gadis pingitan, para jamaah yang dirahmati Allah, ma'ruf ya, namanya gadis yang dipingit, tentu rasa malunya sangat besar sekali. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam dinyatakan sifat malu beliau itu lebih dibandingkan dengan malunya seorang gadis pingitan. Artinya saking kuatnya rasa malu beliau. Jika memandang sesuatu yang beliau tidak suka, maka kita akan dapat mengetahuinya dari raut wajah beliau. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sifat malu yang pada tempatnya ini akan mengantarkan kita kepada banyak sekali kebaikan. Sifat malu yang pada tempatnya ini akan melindungi, menyelamatkan kita semua dari banyak sekali keburukan. Orang itu, para jamaah yang dirahmati Allah, salah satu pendorong seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, apa diantaranya? Kenapa orang itu berbuat tidak baik? Salah satu pendorongnya apa? Tidak punya rasa malu, ya kan? Tidak punya rasa malu. Maka kata Nabi SAW, "Idza lam tastahi fasna ma syi'ta." Salah satu makna yang dijelaskan oleh para ulama tentang hadis ini, apabila engkau tidak malu, berbuatlah sekehendakmu. Di sini Nabi sedang mengabarkan karakter orang yang tidak punya sifat malu, biasanya seenake dewe. Dia akan berbuat seenaknya, semaunya, sekehendaknya, tanpa memperdulikan akibat dari perbuatannya itu apa. Tanpa pernah memperdulikan apakah perbuatan atau ucapannya ini melanggar syariat atau tidak, melanggar aturan tata tertib atau tidak. Dia tidak peduli dengan itu, tidak punya rasa malu atau lemah rasa malunya. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi teladan kita semua dalam sifat malu ini. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di sana ada malu-malu yang tidak pada tempatnya. Contohnya apa, Pak? Malu yang tidak pada tempatnya. Contohnya apa? Malu yang tidak pada tempatnya. Malu untuk melakukan yang baik-baik, begitu ya? Kenapa Pak enggak sholat jamaah? Ah, malu saya. Nanti disangkanya orang alim lagi. Itu malu tidak pada tempatnya. Kenapa tidak mau pengajian? Malu saya kalau pengajian. Anak muda semua di situ. Saya paling tua sendiri. Gitu. Nah, ini malu tidak pada tempatnya. Kata para ulama, dua orang yang tidak akan dapat ilmu. Susah nih, dua orang ini mau dapat ilmu susah. Yang pertama siapa? Mustakbir. Orang yang sombong. Orang yang sombong selalu merasa di atas. Ini orang nggak bisa dapat ilmu. Karena setiap ada yang mengajarkan ilmu, dia selalu merasa tinggi di atas. Kitab itu sudah hatam saya. Ilmu itu sudah saya kuasai. Jadi tidak dapat ilmu orang seperti ini. Nah, yang kedua mustahil. Orang yang pemalu. Ini selama-lamanya nggak dapat ilmu. Malu saya kalau belajar Iqra. Apa kata orang? Apa kata dunia? Padahal aslinya dia nggak bisa baca Quran. Tapi malu untuk memulai belajar. Walaupun dari tingkat paling dasar. Maka selama-lamanya orang seperti ini tidak akan pernah dapat ilmu. Selama-lamanya dia dalam kebodohan.
Nah itu para jamaah yang dirahmati Allah. Maka ya mungkin bagus Pak ya kalau kita bikin program taman pendidikan bapak-bapak begitu. Jangan anak-anak saja. Jadi bapak-bapak yang belum bisa ngaji ya, kakek-kakek yang belum bisa ngaji, yang cucunya sudah banyak tapi belum bisa ngaji. Nah kita fasilitasi, ayo belajar. Begitu ya. Karena kalau digabungkan dengan anak-anak ya kasihan nanti ya, psikisnya kurang baik nanti. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi orang yang malu untuk menuntut ilmu agama, maka ini malu bukan pada tempatnya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Itulah Rasulullah. Beliau memberikan keteladanan kepada kita tentang sifat malu ini. Bahkan sifat malu yang ada pada beliau melebihi sifat malu yang ada pada gadis pingitan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surat Ali Imran ayat 159. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Artinya, maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras, berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Di sini para jamaah dirahmati Allah, Allah sedang menjelaskan tentang karakter baik, akhlak yang mulia pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, Nabi itu punya sifat lin. Beliau punya karakter lembut, lemah lembut, para jamaah yang dirahmati Allah. Jauh dari sifat faddan ghalidhal qalbi, ya sikap keras dan hati yang kasar. Ini jauh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apalagi beliau pemaaf. Beliau pemaaf. Kemudian beliau dermawan ya dengan doanya untuk umatnya. Senantiasa mendoakan umatnya. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah bermusyawarah. Ini sifat-sifat kebaikan, akhlak-akhlak yang mulia, musyawarah. Alhamdulillah ya, salah satu budaya baik di negeri kita adalah musyawarah. Ada musyawarah RT, musyawarah RW, ya musyawarah lurah, begitu ya. Musyawarah warga. Ini salah satu di antara sifat yang mulia, ini akhlak yang baik ya untuk menyelesaikan segala macam permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Setelah itu muallif di sini menukilkan beberapa penjelasan tentang ayat ini. Beliau nukilkan di sini penjelasan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala di dalam kitab tafsirnya. Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala berkata bahwa akhlak yang baik pada seorang pemimpin agama dapat menarik manusia dan menyeru mereka untuk memeluk agama Allah. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, ketika Allah menjelaskan tentang akhlak Nabi di dalam ayat ini, Imam As-Sa'di rahimahullahu taala menjelaskan ya, efeknya ketika seorang tokoh agama memiliki akhlak yang baik. Apa efek baiknya para jamaah yang dirahmati Allah? Ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi umat manusia untuk kemudian mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di samping itu akhlak yang baik pada pemuka agama, pada tokoh agama, ini tentu merupakan sifat yang penuh dengan pujian. Dan ada pahala khusus ya bagi para tokoh agama yang memiliki akhlak mulia ini. Sedangkan
akhlak yang buruk pada pemimpin agama, tentu ini menyebabkan manusia lari dari agama, menyebabkan mereka membenci agama tersebut. Di samping itu tentu akan mendapatkan celaan dan juga hukuman yang khusus. Orang biasa akhlaknya buruk dengan pemuka agama yang berakhlak buruk. Kira-kira efeknya ke manusia beda nggak Pak? Beda tidak? Beda, jelas. Kalau pemimpin agama, tokoh agama, pemuka agama, akhlaknya baik, para jamaah yang dirahmati Allah, namanya pemuka agama, begitu ya. Maka dia akan dilihat, dia akan digugu, ditiru istilahnya, begitu ya. Dia guru agama, ia mengajari manusia tentang agama ini. Namanya gugu, digugu, dan juga guru itu digugu dan ditiru. Dia akan menjadi panutan, dia akan menjadi sosok contoh, dia akan menjadi figur. Maka ketika akhlaknya baik, kebaikan akhlaknya itu tidak hanya bermanfaat untuk dirinya saja, tapi juga bermanfaat untuk umat manusia. Karena tentu berbeda ya orang biasa dengan pemuka agama. Orang biasa mungkin jauh dari sorotan manusia, tapi kalau pemuka agama pasti disorot oleh manusia. Maka akhlaknya yang baik itu kebaikannya bukan untuk dirinya, tapi untuk umat manusia. Pun demikian sebaliknya. Ketika akhlaknya buruk, maka efek buruk dari akhlaknya yang jelek itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga akan berimbas kepada umat. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Makanya dalam Islam ya tidak boleh sembarangan orang itu mentokohkan dirinya sendiri sebagai tokoh agama. Nah, yang jadi masalah para jamaah yang dirahmati Allah, di kita ini sebagian orang bermudah-mudahan untuk kemudian melabeli seseorang dengan label-label yang luar biasa, yang sesungguhnya berat untuk disandang, begitu. Contoh misalkan hanya pinter ceramah Pak, kemudian kalau diwawancarai sama wartawan langsung di bawahnya dikasih apa namanya? Kasih keterangan gitu ya, namanya di atas, kemudian nanti ada garis di bawahnya, kemudian disebutkan siapa dia, tokoh ulama, begitu ya. Padahal misalkan mohon maaf bahasa Arab aja nggak paham, begitu ya. Usul fikih nggak ngerti, cuman pinter ngolah kata saja, ya ceramah pidato di hadapan manusia bisa membuat menangis jamaahnya, begitu kan? Kalau dia bicara itu semua terpukau, ya hanya pinter bicara saja, tapi dia aslinya tidak berilmu tentang agama ini. Kemudian begitu mudah dilabeli dengan label-label yang luar biasa, alim ulama, tokoh ulama. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka ya ketika ada hal-hal yang tidak baik, perangai yang buruk, akhlak yang buruk pada sosok tokoh agama, maka keburukan akhlaknya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi dia menjadi figur keburukan untuk umat manusia. Bahkan seringkali itu dijadikan legalisasi keburukan yang dilakukan oleh umat. Kamu kenapa larang-larang saya seperti ini? Tuh si fulan tokoh ulama juga melakukannya, ya kan? Dijadikan sandaran bagi umat ketika mereka melakukan sesuatu yang tidak baik secara syariat. Mereka bersandar dengan itu. Ah, kamu ini, itu loh, fulan bin fulan tokoh ulama melakukan apa yang saya lakukan. Nah, ini bahaya para jamaah yang dirahmati Allah. Maka di sini Allah tegaskan, ya bagaimana Allah memilih, mengistimewakan Nabi Muhammad SAW ya sebagai panutan umat, qudwah hasanah bagi seluruh umat manusia. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Apabila seorang Rasul yang terjaga dari kesalahan, Allah telah berkata kepada beliau dalam firman-Nya di atas tadi, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik. Ya jika engkau
bersikap keras, berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekitarmu. Kalau Allah menyatakan firman ini kepada Nabi yang mulia, yang maksum dari kesalahan, maka pertanyaannya, para jamaah yang dirahmati Allah, bagaimana dengan orang selain beliau? Artinya peringatan ini lebih-lebih lagi tertuju kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Bukankah sesuatu yang paling wajib dan paling penting adalah meneladani akhlak beliau yang mulia dengan bergaul kepada manusia sebagaimana cara Nabi sallallahu alaihi wasallam bergaul. Ini hajat umat kepada keteladanan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara beliau bermuamalah dengan manusia. Dan ini yang menjadi inti pembahasan kitab ini. Bagaimana Nabi bermuamalah kepada manusia? Ternyata Nabi itu orang yang lembut. Beliau bermuamalah dengan manusia dengan penuh kelembutan, dengan akhlak yang baik, dengan kelembutan hati. Kemudian dalam rangka menjalankan perintah Allah dan mengajak para hambanya untuk memeluk agama Allah. Jadi itu semua dilakukan dalam rangka menjalankan perintah Allah. Allah memerintahkan kita berakhlak dengan akhlak yang baik. Agama ini menyuruh kita berakhlak dengan akhlak yang baik, supaya juga menjadi inspirasi kebaikan bagi orang untuk bisa memeluk agama Allah dengan sebaik-baiknya. Makanya Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Pada dasarnya manusia itu membawa potensi kebaikan. Karena semenjak lahir manusia lahir dalam kondisi fitrah. Manusia itu lahir dalam kondisi fitrah. Kullu maulud yuladu alal fitrah. Apa makna fitrah, Pak? Makna fitrah itu kata Imam An-Nawawi, Islam. Yuladu alal Islam. Manusia terlahir ke alam dunia dalam kondisi membawa Islam. Dalam kefitrahan Islamnya. Tidak ada kesyirikan pada dirinya. Tidak ada penyimpangan dalam sunnah pada bayi yang lahir ke alam dunia. Juga tidak ada penyimpangan dalam masalah dosa dan maksiat ketika bayi itu lahir ke alam dunia. Betul-betul fitrah, suci keislamannya, murni keislamannya. Islam yang murni tanpa ada penyimpangan. Begitu kan? Ada anak lahir, Pak, sudah membawa penyimpangan? Tidak ada. Ada anak lahir, ya lahir fitrah suci tanpa membawa penyimpangan. Islam yang dia bawa itu Islam yang murni. Siapa yang menjadikan manusia itu menyimpang? Siapa, ikhwan? Pertama adalah iblis. Laknatullah alaih, dan bala tentaranya dari bangsa jin dan manusia. Setan bangsa jin, setan bangsa manusia. Jadilah manusia itu menyimpang pada kefitrahannya. Kalau sudah nyimpang dari fitrahnya, rusak manusia, para jamaah. Jadi yang dibawanya semenjak lahir adalah fitrah Islam tanpa penyimpangan sedikit pun. Karena anak lahir nggak bawa dosa. Tidak bawa dosa kufur, tidak bawa dosa syirik, tidak ada dosa bid'ah, tidak ada dosa maksiat, tidak ada. Dia murni Islamnya, lahir ke alam dunia. Fajtalathumus syaitan. Setan yang memalingkan manusia itu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hawa nafsunya. Nah, itulah. Jadi manusia itu lahir membawa dua potensi pada dirinya. Potensi baik sesuai dengan fitrahnya. Kemudian potensi buruk. Potensi buruk. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Dua potensi ini yang ada pada manusia. Artinya potensi baiknya sudah ada. Maka Nabi SAW diutus dalam rangka menyempurnakan akhlak manusia. Jadi yang baiknya ini, potensi baiknya, dengan diutusnya Nabi, dengan diturunkannya wahyu, terbimbing
Potensi baik pada manusia ini supaya lebih baik lagi. Kemudian potensi buruk yang ada pada manusia, manusia terlahir membawa hawa nafsunya, begitu ya. Manusia akan dihadapkan dengan ujian syaitan yang akan selalu menghalang-halangi perjalanan kehidupannya menuju Allah. Maka dengan diutusnya Rasulullah, diturunkannya wahyu kepada beliau, ini bisa menjadi solusi. Bagaimana manusia itu ya, dia bisa menjaga dirinya supaya potensi buruknya itu tidak muncul, atau paling tidak mengurangi potensi buruk yang ada pada dirinya, sehingga dia tetap bisa bersikap dengan baik sejalan dengan fitrahnya sampai nanti selamat ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Makanya para jamaah jangan kaget ya kalau kita itu berjumpa dengan siapapun, mesti saudara kita ini punya kekurangan. Ya tidak Pak? Dan itulah uniknya kehidupan manusia. Dan di dalamnya mengandung hikmah yang sangat besar. Begitu ya, kita jadi ngerti yang buruk. Bukankah yang baik itu akan nampak baik ketika kita sandingkan dengan lawannya, yang buruk. Makanya ada surga, ada neraka. Ada baik, ada buruk. Ada laki-laki, ada perempuan. Coba kalau orang itu disamaratakan semua, baik semua gitu Pak. Kira-kira gimana? Hilang hikmah dari kehidupan. Kalau semua orang soleh begitu ya, semua orang soleh, terus gimana kita mempraktekkan Al-Quran? Nggak usah diajarin Al-Quran, sudah soleh semua. Gitu. Nah begitu para jamaah. Nah ini fungsinya keteladanan dari Nabi SAW. Potensi baik yang ada pada manusia supaya lebih meningkat, disempurnakan. Kemudian potensi buruknya bisa betul-betul terkendali, sehingga tidak muncul atau paling tidak terkurangi. Begitu para jamaah. Maka kalau kita bermuamalah dengan siapapun para jamaah yang dirahmati Allah, ini dada kita ini harus dalam kondisi siap menerima segala kekurangan dari siapapun yang bergaul dengan kita, sebagaimana orang pun demikian kepada kita. Tidak boleh kita memandang orang itu sempurna para jamaah, karena ketika kita melihat satu cacat, satu kekurangan pada dirinya, kita pasti akan kecewa berat. Begitu ya. Kecuali yang memang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para nabi dan rasul enggak boleh kita memandang mereka punya cacat yang mengerikan. Enggak. Mereka manusia, punya kekurangan sebagai manusia, tapi kekurangannya bukan pada level manusia biasa. Nah, begitu. Karena kalau kita enggak siap dengan kondisi seperti itu, sulit kita bisa bermuamalah dengan baik. Siapa sih Pak orangnya yang bisa sempurna? Maka enggak boleh menuntut kesempurnaan kepada siapapun. Nah, pijakan dasar ini kalau ada pada diri kita, insya Allah kita itu akan lebih bijaksana di dalam bermuamalah. Tidak sembarangan di dalam menilai orang, tidak sembarangan di dalam bersikap. Kenapa? Karena kita punya dasar ini. Begitu. Nah, mempraktekkan masalah ini sebagaimana nanti akan dibahas di sini, itu bisa kepada orang-orang terdekat kita dulu, keluarga kita, gitu kan? Ada yang belum nikah di sini? Ada yang belum nikah? Semua ngaku ya, belum Ustaz. Yang istrinya satu juga bilang belum. Baik para jamaah, ini ya pelajaran buat para jomblo nih. Jadi nanti kalau antum nikah, jangan pernah membayangkan calon istri antum itu segala-galanya. Jangan. Kalau antum tidak mau kecewa berat, harus dipersiapkan. Ini calon kita ini manusia juga. Dia anak manusia, bukan anak malaikat.
Dia bukan wanita pilihan ya seperti Aisyah, seperti Khadijah, gitu kan? Dia wanita biasa, sebagaimana calon istri kita juga memandang kita harus seperti itu. Pasti ada perbedaan karakter, itu pasti Pak. Tidak bisa tidak, pasti ada. Demikian pula kalau kita punya anak keturunan, Bapak punya anak 5, tidak bisa dituntut semua harus sama itu anak 5 itu. Tidak bisa. Nah pokoknya kamu harus seperti ini. Tidak bisa kita memaksakan. Begitu ya. Maka orang tua akan bijak menyikapi anak-anaknya. Oh anak ini kemuyulannya ke arah sini. Anak ini sepertinya potensinya ke arah sini. Bijak orang tua. Dan banyak anak itu yang kemudian para jamaah dirahmati Allah, apa istilah orang broken begitu ya. Gara-gara begitu orang tua yang tidak bijaksana. Maka penting ya, tarbiyah seperti ini penting sekali para jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan. Penerapan akhlak yang baik lebih ditekankan untuk dilakukan terhadap orang-orang yang bergaul, bersahabat lebih banyak bersama dengan kita dalam waktu yang lama. Jadi pelajaran-pelajaran tentang akhlak, tentang adab, bermuamalah kepada sesama manusia, sesama hamba Allah, ini lebih utama untuk kita terapkan kepada orang-orang yang bergaulnya dengan waktu yang panjang bersama kita. Siapa itu? Keluarga kita sendiri. Ya. Keluarga kita sendiri, para jamaah. Bergaul dengan teman Pak ada batasannya. Ya di kantor saja mungkin berapa jam, begitu kan. Tapi kita bergaul dengan istri, bergaul dengan anak, ini sepanjang hidup kita. Selama kita hidup kita akan terus bergaul dengannya. Barang siapa yang ingin mengetahui apakah akhlaknya sudah menjadi tabiat ataukah masih terpaksa, maka hendaklah dia melihat akhlaknya saat bersama dengan keluarganya. Jadi aslinya kita itu Pak akan nampak di tengah-tengah keluarga kita, bukan yang di luar rumah. Orang kalau di luar rumah jaim, begitu kan, jaga image. Apalagi memang yang dia di tugas kerjanya begitu kan, melayani tamu, begitu kan. Silahkan, ya. Apa yang bisa kami bantu Pak? Dari nol ya, sambil tersenyum, begitu kan. Itu prosedur pekerjaan memang. Nah, akhlak kita itu sebetulnya bukan itu. Akhlak kita itu yang di rumah. Naturalnya kita itu yang di rumah. Makanya kemarin kita pernah singgung kan, kalau kita ingin tahu tentang diri kita, jangan nanya orang yang jauh, jangan nanya rekan kerja, begitu ya, atau teman kita yang mungkin bergaulnya jarang bersama kita, tapi tanya orang-orang terdekat kita yang menyaksikan aslinya watak kita dalam keseharian kita. Siapa mereka? Orang-orang terdekat. Pertama istri. Sudah dipraktekkan belum Pak? Pelajaran yang kemarin sudah dipraktekkan belum? Iya, apa kemarin? Kalau kita pengen tahu akhlak kita, tanya istri. Nanti ya pulang Isya ini ya, datang ke rumah, coba ajak istri itu bicara dari hati ke hati 4 mata. Dek, sebetulnya kamu mandang saya seperti apa? Begitu. Apa yang kurang pada saya? Gitu. Tolong jujur, gitu ya. Kenapa? Kurang transfer. Begitu Pak. Karena dia ngerti, paling ngerti aslinya kita. Tentu setelah Allah semuanya, begitu ya. Dia yang paling ngerti karakter kita. Coba tanya ke anak-anak kita, suruh jujur bicara. Nah, tolong apa kekurangan Bapak? Bapak kalian ini apa kekurangannya? Ya. Tanya. Ya. Tapi jangan sambil melotot Pak.
Nanti mereka merasa terancam begitu. Betul-betul dari dalam hati gitu ya. Karena rumah tangga itu harus selalu ada muhasabahnya. Kalau bapak rumah tangga pengen harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah, itu harus banyak muhasabah. Muhasabah bersama sama istri. Ya. Saling menghitung apa yang kurang nih di keluarga kita. Sering bicara dari hati ke hati. Suka kayak gitu enggak, Pak? Atau lu gue gitu kan? Yang penting jalan rumah tangga. Enggak boleh kayak gitu, Pak. Harus selalu ada muhasabah bersama. Tentang anak-anak, pendidikannya seperti apa. Tanggung jawab kita sebagai orang tua apa yang masih kurang. Itu didiskusikan bareng-bareng. Toh kita semua bercita-cita ya, hidup bareng tuh jangan di dunia saja kan begitu. Kita pengen hidup bersama kembali di mana? Di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu penting. Nah, khoda kapal itu kan harus sering meeting begitu ya dengan kru-krunya kan begitu. Kalau rumah tangga itu diibaratkan bahtera, dia diibaratkan kapal yang mengarungi samudra luas. Maka ini harus ada komunikasi yang baik antara nakhoda pimpinan ya kapten kapal dengan kru-kru yang lain. Komunikasi harus berjalan dengan baik. Demi apa? Demi kelancaran perjalanan, demi keselamatan sampai tujuan. Tidak bisa rumah tangga itu masing-masing. Pokoknya yang penting jalan. Seperti air mengalir saja katanya gitu. Ngalirnya kemana? Nah, ini penting para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi sebetulnya kalau kita belajar kitab seperti ini Pak, kita belajar ilmu komunikasi sebetulnya kalau di kuliahan umum itu. Ilmu komunikasi. Ini sebaik-baik ilmu komunikasi. Fa inna khairal haji Muhammad. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad. Fa inna asdaqal hadits kitabullah. Sebenar-benarnya perkataan, sebenar-benarnya kalam adalah kalamullah, Al-Quranul Karim. Nah, kita belajar ilmu komunikasi itu dari Al-Quran dan juga dari petunjuk Nabi. Ini kitab yang ada di hadapan kita. Dan rata-rata permasalahan muamalah itu dari komunikasi. Ya kan? Rumah tangga itu kenapa bermasalah? Itu 90%-nya dari komunikasi yang tidak baik. Kenapa? Ya, di satu kumpulan masyarakat gitu, terjadi percekcokan, terjadi perkelahian, terjadi ini dan itu. Semua biasanya kembalinya kepada urusan komunikasi. Komunikasi yang enggak jalan. Akhirnya komunikasi yang tidak baik para jamaah yang dirahmati Allah melahirkan banyak keburukan. Suudzon, adamut tatsabbut, ya, tergesa-gesa di dalam menilai orang karena enggak ada komunikasi. Suudzon sama orang, mudah menuduh tanpa ada tabayun, klarifikasi, tanpa cek dan recheck begitu ya. Ini sering terjadi di mana-mana para jamaah. Padahal kalau mereka mau ketemu duduk bareng dengan kepala yang dingin dari hati ke hati, selesai urusan para jamaah. Tapi begitu akhirnya muncul gengsi gitu. Yang mereka dengarkan hanya pembisik-pembisiknya saja yang ada di sekitar mereka. Sudah nggak selesai masalah. Nggak ada komunikasi yang baik. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ini penting ya, bagaimana kita mempraktekkan ini kepada keluarga terdekat kita, karena mereka yang paling sering bersinggungan dengan kita, mereka yang selalu bersama dengan kita, bisa puluhan tahun ya, sepanjang kita masih hidup. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, pada saat itulah nampak akhlak yang sebenarnya. Jadi karakter asli orang itu akan nampak di dalam rumahnya, bukan di kantor. Ya, bukan di kerjaannya, bukan ketika berada di depan teman-temannya, bukan di majelis seperti ini. Tapi karakter asli seseorang akan nampak di dalam rumahnya. Mana yang pura-pura lembut dan mana yang kelembutannya itu natural, hakiki.
Karena sebagian manusia mudah sekali berinteraksi dengan baik dengan orang umum dan para sahabatnya saja, namun dia gagal dalam menerapkan interaksi yang baik kepada keluarganya sendiri. Maka jangan kaget kalau ada orang berpangkat tinggi di depan anak buahnya begitu karismatik, berwibawa, tapi ketika dia ada di dalam rumahnya bertekuk lutut di bawah ketiak istrinya. Itu namanya apa, Pak? Suami takut istri. Oh, gagah, Pak. Kalau di depan karyawannya gagahnya luar biasa. Tapi ketika di rumah dia tidak bisa jadi pemimpin. Dikendalikan oleh istrinya sendiri. Begitu. Sampai ke urusan duit begitu ya. Gimana Ustaz, ATM saya dipegang dia gitu kan. Begitu. Jadi suami yang minta duit ke istri gitu. Maka bersyukur ya jadi wanita Indonesia, Pak. Ada ibu-ibu di sini? Ibu bersyukur punya suami orang Indonesia gitu. Kenapa? Saking baiknya itu suami-suami ibu itu. Sampai urusan duit tidak pegang sama sekali gitu. Semua dikendalikan sama istrinya. Makanya nggak bisa macam-macam, Pak. Mau nikah lagi tuh berat itu. Modalnya semua disimpan ya. Ada di tangan istrinya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Bisa jadi dia itu adalah orang yang mudah tertawa tatkala bersama orang di luar, namun ternyata sangat muram ketika bersama dengan keluarga. Begitu. Hal itu tentunya berseberangan dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah seorang yang indah dalam bergaul. Beliau selalu nampak berseri-seri, bercanda dengan keluarga beliau, bersikap lemah lembut kepada mereka. Nabi bersabda, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khairukum linisaihim, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri kalian. Ini penting ya, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi nilai kita itu apa yang kita berikan, apa yang nampak di tengah-tengah keluarga kita. Karena itulah karakter asli kita. Mohon maaf ini, kalau di antara kita ada seorang guru begitu ya. Oh, Masya Allah, jadi guru teladan untuk murid-muridnya. Tapi dia tidak menjadi suami yang teladan, bapak yang teladan di rumahnya. Nah, ini berarti sesungguhnya pribadi yang gagal. Pribadi yang gagal. Bagaimana dia di luar bisa nampak menarik, bisa bermuamalah dengan baik, tapi sama keluarganya sendiri tidak baik. Kalau orang membawakan berita itu kan bahasanya ditata, Pak. Halus banget, bahasanya bagus, runtut begitu kan? Runut. Tapi kenapa temperamen kepada istrinya? Nah, ini para jamaah yang dirahmati Allah. Yang paling sempurna imannya, kata Nabi, yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian yang terbaik untuk istri-istrinya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nabi juga mengatakan khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan saya adalah yang terbaik bagi keluarga saya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, sudah masuk waktu ya. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Di sini ada pelajaran penting sebelum kita tutup. Ketika beliau di sini mengingatkan kita semua bahwa akhlak yang baik itu yang paling utama untuk mempraktekkan akhlak baik adalah ke keluarga, bukan kepada orang-orang di luar rumah kita. Mempraktekkan akhlak yang baik kepada orang-orang di luar rumah kita itu adalah setelah kita berakhlak baik kepada keluarga. Nah, di sini mengandung pelajaran untuk kita semua para jamaah, supaya kita berhati-hati dari sifat nifak, bermuka dua. Kalau di depan teman bisa baik,
tapi ketika di depan keluarga kita nggak bisa baik. Nah ini masalah. Berarti ada ketidakcocokan, ada ketidakserasian pada diri kita. Rumah itu privasi kita, berarti itu sirnya kita. Sedangkan di saat kita bermuamalah di luar rumah, itu alaniyahnya kita, itu yang nampak pada diri kita. Karena tentu orang-orang di sekitar kita, teman-teman kerja kita, atau siapapun yang mengenal kita di luar, tentu mereka tidak mengerti hakikat kita, ya, kemudian tentang kondisi diri kita secara terperinci di dalam rumah kita. Maka kalau diumpamakan rumah itu adalah sirriyahnya kita, kalau kemudian kita di luar rumah itu alaniyahnya kita. Nah, ketika dalam kondisi kita berada di depan orang-orang, di depan manusia, di saat kita sedang ada pada posisi alaniyah, kok kita bisa baik? Ketika kita ada di kondisi sirriyah, kita nggak bisa baik. Ini kemunafikan. Yang seperti ini yang disebut dengan nifak. Bermuka dua. Ketika di rumah C, tapi ketika di luar A. Ini ketidakserasian, ketidakcocokan antara sir dan alaniyah. Dan masalah kemunafikan ini para jamaah, ini diwanti-wanti oleh Allah dan Rasulnya. Sampai ada surat khusus namanya Al-Munafiqun. Di hadis-hadis Nabi juga banyak kita diingatkan tentang bahayanya sifat nifak. Nifak i'tiqadi, ini yang paling berbahaya. Nifak yang kaitannya dengan i'tiqad, keyakinan. Nifak seperti ini para jamaah disebut juga dengan nifak besar. Ini bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam, menyembunyikan kekufuran, menampakkan keislaman. Namun juga nifak bukan itu saja. Ada berapa ciri munafik, Pak? Yang sering kita dengar ada berapa? Ada 3 kan? Sebetulnya buahnya. Ada kitab judulnya Khamsuna Ayat Lil Munafikin. 50 tanda orang munafik. Jadi bukan 3, 50. Ada yang mengumpulkan seorang syekh dalam satu kitab khusus 50 tanda kemunafikan. Jadi banyak. Nah, memang yang paling seringnya itu apa? Berkata dusta. Yang sering terjadi nih, suka ngabohong. Berbohong. Hati-hati yang senang bercerita begitu ya. Kadang cerita itu dibumbui, ditambahi begitu ya. Kita mimpi tentang sesuatu, senang diceritakan, tapi dibumbu-bumbui begitu ya. Aslinya mimpinya cuma 1 paragraf begitu ya, tapi dia ceritakan ke orang ya sampai 3 halaman begitu ya. Nah, ini hati-hati. Itu berbohong itu para jamaah, ini dosa besar. Ada dalam kitab Al-Kabair. Siapa yang sering kita bohongi, Pak? Hah? Jujur banget ya. Karena nggak ada istrinya di sini gitu. Kalau ada mungkin nggak. Tapi para jamaah, kadang orang tua Pak ngajarin bohong sama anaknya. Ada penagih hutang datang, bilang ke anaknya, nah nanti kalau ada yang ngetuk pintu bilang ya, Abi nggak ada di rumah. Padahal abinya ada. Gitu. Ketika diketuk, mau ke siapa? Abinya ada. Ya, kata Abi tadi saya suruh bilang Abi nggak ada di rumah. Anak itu jujur para jamaah. Masya Allah. Ini dianggap ringan ya oleh kebanyakan manusia. Padahal berbohong itu dosa besar. Berbohong itu dosa besar Pak. Tapi sering diremehkan oleh manusia. Dalam dunia bisnis mengerikan para jamaah. Gitu ya. Bikin apa namanya? Apa ini? Nota. Bikin nota palsu. Begitu ya. Ini kan luar biasa. Kedustaan, kebohongan, manipulasi. Ini sesuatu yang sering dianggap biasa oleh kebanyakan manusia. Maka bertakwalah kepada Allah. Betul kata Nabi ya, surga itu mahal. Surga itu mahal. Ya,
tidak gratis para jamaah. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang beliau paparkan di sini ya tentang keluarga harus menjadi prioritas utama untuk kita praktekkan akhlakul karimah kepada mereka. Di sini mengandung pelajaran ya supaya kita waspada dari sifat kemunafikan. Semoga Allah menyelamatkan kita dari sifat munafik. Para jamaah yang dirahmati Allah, sampai di sini pelajaran kita. Ada pertanyaan, Pak? Ingat PR-nya ya. Nanti praktekkan. Berani enggak ini? Urusan nanti ya. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah, semoga berfaedah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.